Safira bermasalah. Tiba-tiba Safira merasa perutnya sangat sakit saat Safira melakukan sholat di penjara. Safira tidak tahan lagi dengan sakit perutnya saat ini karena Safira memiliki pikiran yang sangat stres dan pusing saat ini karena masalah pembunuhan yang terjadi terhadap Pak Gunawan malah dilimpahkan kepada Safira. Safira mendekam di kantor polisi menjadi tersangka telah membunuh Pak Gunawan. Sesampainya di kantor Rafael, Julian pun marah besar kepada Rafael. Ternyata Rafael memiliki bukti di mana pembunuhan Pak Gunawan, tapi Rafael malah memberikan bukti tersebut kepada media dan tidak memberikan kepada kantor polisi ataupun kepada Alfa. Di sini Rafael mengatakan kepada Julian dengan tegas bahwa Rafael tidak peduli dengan penyelidikan polisi. Rafael tidak peduli siapapun yang telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan. Bagi Rafael, pelaku yang telah membunuh Pak Gunawan itu adalah Safira, istri dari seorang pengusaha muda pemilik perusahaan PT Andromeda Gemilang. Di sini Rafael sepertinya mempermainkan mengenai pembunuhan Pak Gunawan dan ingin memanfaatkan masalah ini. Sehingga Rafael ingin membalaskan semua yang dimana rasa sakit hatinya terhadap Safira dan Julian karena Safira telah menolak cinta Rafael dan pergi meninggalkan Rafael lebih memilih Julian. Dengan tegas di sini Rafael mengatakan kepada Julian bahwa Rafael akan membuat Safira di penjara mendekam sampai membusuk. Julian pun marah besar kepada Rafael bahwa Rafael tahu betul bukan Safira lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan, tapi Rafael mengatakan kepada polisi dan kepada Julian dan Alfa bahwa kamera CCTV di perusahaan Pak Gunawan itu sedang rusak. Ternyata di sini Rafael malah mendapatkan bukti dan memberikan ke media. Rafael memang melihat bukti tersebut CCTV itu bahwa bukan Safira lah pelakunya, tetapi ada sosok lelaki yang telah menyamar sebagai wanita dan telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Tapi di sini Rafael tidak peduli dengan bukti tersebut. Rafael malah merekayasa bukti CCTV itu seolah-olah memang Safira lah yang telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Dan Rafael pun malah memberikannya ke media agar media menyebarluaskan video tersebut. Dan di saat media ingin pergi membawa video itu, di sini Julian marah besar dan ingin sengaja mencegat para media agar tidak menyebarkan video Safira yang telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan. Karena Safira hanya difitnah oleh Rafael yang telah memanfaatkan keadaan ini dan situasi ini untuk membalaskan Safira dan rasa sakit hatinya kepada Julian. Di sini terjadilah pertarungan hebat antara Julian dengan Rafael. Rafael pun di sini tidak mau Julian sampai ke media dan mengambil bukti tersebut. Di sini Julian pun langsung menghajar Rafael dan memukul Rafael karena sudah mencoreng nama baik Safira dan Julian. Di sini pun terjadi perkelahian antara Rafael dan Julian Julian mengajar dan bolak-balik memukul Rafael karena sudah memberikan rekaman CCTV yang salah atau yang telah direkayasanya bahwa Safira lah yang ada di dalam itu melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan. Kembali lagi di sini, Yuda memberi selamat kepada Dania untuk memulai hidup baru tanpa adanya Romi. Karena Romi kini Yuda menganggap bahwa Romi telah meninggal dunia dan pergi untuk selama-lamanya. Yuda merasa bahwa dirinya telah berhasil menghabisi Om Romi. Dan di sini juga rekaman itu atau Romi sudah menghubungi Dania agar ada sudah bukti bahwa Romi telah mentalak dan menceraikan Dania. Sehingga Yuda memberikan selamat kepada Dania dan memberikan surprise kepada Dania untuk memulai hidup yang baru tanpa adanya Romi, dan kini status Dania menjadi menjanda dan bisa berlayar dengan Yuda. Ternyata Om Romi masih hidup.
Om Romi selamat dari di mana banyak kerumunan ular yang dibuat oleh Yuda. Ternyata Romi selamat, Romi bebas. Romi pun pergi ke tengah jalan dan ternyata di perjalanan di mana Tante Wulan melihat ada sosok lelaki yang ingin menyeberang. Di situ Tante Wulan tidak sengaja menabrak sosok lelaki tersebut. Tante Wulan pun sangat terkejut dan kaget dan turun menghampiri. Dan ternyata itu adalah Om Romi. Tante Wulan pun sangat panik dan membawa Om Romi ke rumah sakit agar dapat diselamatkan. Walaupun seperti itu, di sini Tante Wulan tetap masih harus memperdulikan keselamatan Om Romi. Ternyata di sini bahwa Julian sudah menemukan bukti rekaman CCTV juga dari salah satu temannya yang bekerja di perusahaan Pak Gunawan. Julian pun memeriksa bukti tersebut apakah memang Safira di dalam pembunuhan yang terjadi kepada Pak Gunawan atau rekayasa. Setelah mendapatkan info dari pihak kantor polisi bahwa saat ini Safira ada dirawat di rumah sakit kantor polisi karena mengalami perutnya sangat sakit saat ini. Pihak polisi pun mengatakan dokter bahwa Safira mengalami sedikit kontraksi karena Safira memiliki banyak pikiran dan terlalu stres kali ini. Di sini Julian pun memberikan semangat kepada Safira bahwa kebenaran dan dengan semangat kamu akan terungkap siapa pelakunya dan kamu harus semangat demi si buah hati kita dan demi kandungan kamu. Di sini sebagai suami yang baik dan sigap, Julian memberikan semangat kepada Safira dan berjanji bahwa Safira akan segera dibebaskannya dan bahwa Julian akan segera mencari bukti siapa yang telah memfitnah dan telah membunuh Pak Gunawan yang sengaja menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Terima kasih banyak untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Bye-bye.